Ayo kita review skripsi slow. Kali ini judulnya dampak bencana terhadap kunjungan wisatawan Nusantara di 33 provinsi tahun 2013 ke 2017. Ini agak sedikit pertanyaan saya, ini kok ngambilnya 2017 sementara sekarang udah 2020. Harusnya minimal itu 2018 atau maksimalnya 2019. Kenapa? Karena kemungkinan nanti datanya tidak ada kalau dia sampai ke 2020. Oke, sekarang kita coba lanjutkan. Apa sih yang mau dilihat di skripsi ini? Kita lihat. Oke. Ini belum saya bahas aja dulu format ini. Saya hanya melihat kontennya ya dulu hari ini supaya cepat, karena nanti lambat. Terakhir saja saya review formatnya. Ya, kita lihat ini. Oke, kita lihat di sini latar belakang. Kalau di buku petunjuk, latar belakang skripsi, apa saja sih yang diharapkan di latar belakang? Di latar belakang skripsi yaitu ada hal-hal yang harus kita latar belakang dari sebuah skripsi harus tentang fakta, menjelaskan apa, mengapa, dan pentingnya penelitian. Dan itu semua dicantumkan dalam latar belakang. Oke, kita lihat. Ya, Indonesia merupakan negara ini kalau saya lihat, kalau dari mulai ini kata-kata yang ini ceritanya tentang kekayaan budaya. Tiba-tiba masuk kepada produk wisata bahari dan sebagainya. Terus ada wisata mais dan sebagainya. Oke, ini sebenarnya untuk jadi latar belakang ini sudah terlalu tua gitu, karena sekarang udah 2020. Ini bagusnya kamu ganti, kalau mau mengutip, ganti tahun berapa yang mau kamu ambil, minimal 2018 atau 2019 lah. Oke, kita lihat. Pariwisata merupakan salah satu sektor basis yang mempunyai efek pengganda atau multiplier yang besar. Biar saya besarkan aja supaya nampak. Ini terlalu besar, kita kecilin.
Nah, ya, pemerintah mana dia tadi? Ini kita kecilkan saja, rupanya terlalu besar juga. Nah, ini ya, pemerintah bergerak aktif mempromosikan pariwisata. Oke, di sini kamu mengutip mengenai wisatawan Nusantara dari Kemenpar. Kalau ini oke lah, saya lihat ya. Ini tak masalah. Sekarang kita lihat selanjutnya. Nah, ini khusus ini data-data ini oke, tapi kalau bisa yang tahunnya lebih tinggi lah, 2019 atau gimana, supaya lebih menarik, karena ini udah terlalu tua, 2017. Di sini ada berdasarkan gambar satu, nanti kita cari. Katanya gambar satu Wisman Nusantara ini lebih besar dari wisatawan mancanegara. Oke, kita lihat gambar satunya. Oke, ya ada sampai tahun berapa ini? Wah, tabelnya lucu sekali nih, tabelnya sampai kelewatannya jauh sekali. Sampai kemari lewatnya, padahal pembatas di sini kamu perbaiki nanti ya. Oke, nanti ini juga datanya nggak boleh sampai segini, terlalu tua. Manfaat ekonomi makro sebesar 5%. Oke, ini nggak masalah. Kontribusi pariwisata terhadap PBD. Apa PBD ini? Ini harusnya seperti ini. PDB, produk domestik bruto, bukan PBD. PBD itu saya tidak tahu apa artinya PBD. Nah, ini juga udah terlalu tua datanya. Update ke 2019. Nah, penyerapan tenaga kerja ada 12 juta jiwa. Nah, ini juga sudah terlalu tua. Ganti ya. Ini kamu ganti minimal di 2018 lah. Nah, ini juga ini ada sampai 2018. Nah, keamanan satu wilayah yang penting menurut Kemenpar. Oke, tenaga kerja. Oke, tenaga kerja. Nah, ini juga perlu harusnya kamu perbaiki sedikit nih. Dari cerita tadi mengenai pariwisata, tiba-tiba muncul Kemenpar, faktor keamanan. Bisa saja kamu awali pariwisata sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi jangan tiba-tiba faktor keamanan. Orang akan bertanya, kenapa ada faktor keamanan? Ya, salah satu faktor adalah keamanan. Ya. Nah, di sini katanya penurunan wisatawan itu karena adanya keamanan berupa bencana alam, non alam, bencana sosial. Jadi di sini tinggi sekali yang biru. Oke, saya terima. Nah, ini
ini oke. Ini bencana menurut jenisnya ya, ini udah saya oke. Ini kalau kamu buat gini untuk menguatkan fenomena penelitiannya. Cuman kamu nih sebetulnya ini membuat tabel itu harusnya tidak boleh seperti ini. Tabel itu adalah jaraknya itu 1 spasi ya. Oke, jangan 2 spasi. Oke, jadi dia nggak banyak kali kayak gini, bisa kamu setting kok itu jadi kecil. Oke, ini latar belakang, jadi latar belakang ini harus kamu perbaiki ya. Ada beberapa tadi di situ khususnya mengenai kutipan-kutipan ataupun tahun ya. Terus kita lihat masalah penelitian. Oke, permasalahannya adalah bagaimana gambaran umum bencana dan pariwisata Indonesia. Oke, ini jadi deskripsinya atau apa, data, penggambaran data. Ini bagaimana dampak atau kita bilang ini pengaruh. Oke, ini harus hati-hati kamu. 33 ini 33 provinsi. Oh, berarti kamu pakai ruang time series dan cross section. Berarti kalau ini digabung menjadi data panel ya, berarti kamu data panel. Tapi ini saya minta boleh, ini bagus ya, bagus, tapi dia jangan 2017, minimal 18 atau kalau bisa 19 lah supaya up to date. Nah, tinjauan pustaka. Oke, wisatawan nasional, wisatawan Nusantara. Ini apa ini? Gambar apa ini? Oke. Sukarela, tidak sukarela. Oke. Oke, kita nggak penting itu, bisa kamu baca sendiri. Sekarang menurut penelitian bencana. Permintaan pariwisata, potensial demand, aktual demand ada ya. Oke, bagus. Faktor permintaan pariwisata, daya beli masyarakat, demografi, sosbud, motivasi perjalanan, kesempatan, faktor ini tadi penentu permintaan. Oke, ini faktor permintaan secara spesifik tadi, jadi berarti tadi secara umum, ini sekarang secara khusus atau spesifik. Dampak pariwisata kita lihat. Nah, di sini oke, bagus, kamu berani pakai teori permintaan, tidak apa-apa. Oke, sekarang penelitian terdahulu. Oke, boleh. Oh, bagus, ini banyak penelitian orang luar. Oke, banyak sekali.
penelitiannya, tapi ya nggak apa-apa, silahkan untuk memperkaya nanti pembahasan. Nah, ini kalau bisa yang begini-begini ini, tabel-tabel seperti ini satu spasi supaya dia jangan lebar panjang ke bawah. Memang harusnya tabel itu aturannya tulisan itu satu spasi. Ya, kerangka pemikiran, kerangka penelitian. Apa ini kerangka penelitian? Coba saya kecilkan dulu. Kerangka aduh, kamu ini harusnya sederhana saja ya. Jadi bagusnya ini kan dia harusnya gak usah, ini bukan kerangka penelitian. Ini yang kamu buat ini harusnya kerangka, ini yang kamu buat, yang di bawah kamu gambar ini namanya kerangka pemikiran, alur pemikiran bagaimana penelitianmu. Tapi kalau saya lihat tidak seperti itu, terlalu ribet kamu membuatnya di sini. Nah, jadi bagus yang kamu buat adalah kerangka konsep. Konseptual itu hanya menceritakan variabel. Jadi kita lihat kan dua sebenarnya, bencana satu, pariwisata. Kan itu judulmu kan. Coba kita lihat lagi, kita potong aja supaya nampak judulmu sebenarnya tadi. Nah, kunjungan wisatawan. Oke. Nah, jadi kan dia kan hanya mencari dampak bencana terhadap kunjungan wisatawan. Nah, ya kita turunkan, nggak apa-apa. Nah, ini dia. Jadi bukan yang ini. Ini oke, tunggu dulu ya, biar dia udah kelewatan kali tadi. Oke, ini dia. Tunggu biar saya dapat apa sebenarnya yang kamu inginkan di sini. Oke, frekuensi bencana memiliki pengaruh negatif terhadap kunjungan. Korban bencana, PDRB, indeks harga konsumen, populasi, aksesibilitas. Berarti kalau kita singkat gambarmu itu, atau gambar bukan gambar kerangkanya, atau kerangka konseptual, kita sederhanakan aja. Jadi ini bencana ini satu, kita ambil dia frekuensi, baru korban, baru kita lihat frekuensi korban. Nah, ternyata hanya dua yang kamu ambil. Hanya dua yang kamu ambil dari bencana. Sebetulnya
nggak bisa dibilang bencana ini, karena hanya 2 variabel yang diturunkan dari bencana. Yang lainnya kalau saya lihat ini PDRB. Oke, baru ini dia baru indeks harga konsumen, ini sama dengan inflasi, bukan bencana. Baru populasi, jumlah penduduk. Baru ada lagi akses itu berarti jalan. Ini sampai di sini dulu saya review, karena ini udah nggak cocok judulnya dengan kalau memang kamu ambil bencana, hanya 2 yang kamu ambil, yaitu frekuensi, jumlah korban, baru yang PDRB, inflasi atau indeks harga konsumen, jumlah penduduk, populasi atau akses. Ini faktor makro, ekonomi makro. Ini Bapak karakteristik. Nah, jadi kalau judul kamu dampak bencana, waduh, kurang pas dia karena terlalu sedikit. Begini, kita apakan saja supaya jangan judulnya dampak bencana. Kalau memang mau begini, lebih baik pengaruh. Kalau dia dampak bencana, seakan-akan bencana itu saja, padahal banyak sekali variabel pengaruh. Batasi saja frekuensi bencana supaya tetap ya, korban bencana, korban, frekuensi pengaruh, frekuensi korban bencana, baru PDRB, dan pendapatan, pendapatan dan inflasi. Kalau inflasi nanti oke, inflasi juga oke, kita buat indeks harga ya. Ini berarti kayaknya kamu mencontek ini, tapi menconteknya kamu potong-potong, tidak. Coba kita lihat di penelitian terdahulu yang mana yang kamu contek nih. Jumlah kunjungan, permintaan pariwisata, oke, ini teroris, ini ada yang oke, kamu perbaiki dulu yang inti-intinya. Ini nanti kita bahas lagi, kamu segera perbaiki supaya cepat. Terima kasih, nanti saya kabari lagi.